Polda Sumatera Utara tetapkan 26 tersangka terkait penjarahan eks pabrik kaca di Medan saat penangkapan warga sempat menyerang petugas kepolisian. Petugas Polda Sumut dilempari batu oleh warga saat melakukan penangkapan para pelaku penjarahan di dalam eks pabrik kaca. Polda Sumut menetapkan 26 orang tersangka terkait pencurian dan penjarahan eks pabrik kaca PT Abadi Rakyat Bakti yang sempat viral beberapa waktu lalu di Jalan Yosudarso, Medan Melabuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini bermula dari viralnya video penjarahan bekas pabrik kaca, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung terjun ke lokasi mengamankan para pelaku penjarahan. Ke-26 tersangka ini perannya berbeda-beda, mulai dari eksekutor lapangan sampai penampung dari barang hasil curian atau penjarahan. Selain 26 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa truk muatan besi, alat las, mesin potong, gergaji besi, maupun alat potong lainnya untuk melancarkan aksinya. Hari Minggu 20 Juli 2025 di PT ARB terjadi penjarahan. Dan pada saat itu pencurian itu kami tangani dan kami amankan kurang lebih 37 orang. Dan saat ini setelah hasil penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 26 orang sebagai tersangka. Akibat peristiwa ini, eks pabrik kaca tersebut mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar rupiah. Kini para tersangka penjarahan telah diamankan dan berada di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura meminjam motor, seorang pekerja bangunan nekat mencuri sepeda motor rekan kerjanya sendiri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian motor yang dilakukan pekerja bangunan ini terekam kamera CCTV di sebuah perumahan di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku FM nekat mencuri motor milik rekan kerjanya sendiri. Modusnya pelaku berpura-pura meminjam motor milik korban sejak Jumat lalu. Namun hingga kini motor korban belum juga dikembalikan. Saat itu pelaku dan korban tengah melakukan proyek perbaikan rumah. Berbekal rekaman CCTV, pihak korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Jadi pas kerja jam 1:30 dia minjem kunci motor, katanya mau ke depan. Habis itu nyampe sore kita pulang balik ke rumah. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan menyerahkan sepeda motornya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengendara motor yang memasuki jalur Transjakarta kocar-kacir saat polisi menggelar razia Patuh Jaya di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain itu, polisi juga menilang sejumlah pengendara motor yang berkendara tanpa menggunakan helm. Anggota Satlantas Polres Jakarta Barat menilang sejumlah pengendara motor yang melintas di jalur Transjakarta di kawasan Grogol dalam razia Patuh Jaya 2025. Bahkan tak sedikit pengendara motor yang nekat putar balik dan melawan arah untuk menghindari polisi. Selain pengendara motor, sejumlah mobil pun juga kedapatan memasuki jalur busway dan ditindak petugas. Tak hanya di jalur Transjakarta, sejumlah pengendara motor yang tidak mengenakan helm dan plat nomor juga mendapat teguran dan sanksi tilang. Kita melakukan peneguran yang tidak memakai helm, yang kendaraannya tidak ada TNKB-nya, sama mungkin rekan tadi ikut juga dari media bahwa yang melakukan pelanggaran lewat jalur busway. Demikian kira-kira. Rata-rata mereka ini alasannya apa, Nat? Melanggar lalu lintas ini, Nat? Biasanya seperti itu, alasannya yang paling utama buru-buru. Namun demikian selalu kita kasih edukasi bahwa
pelanggaran lalu lintas awal mulanya terjadinya kecelakaan. Meski operasi Patu Jaya 2025 akan segera berakhir, pengguna kendaraan masih saja belum tertib berlalu lintas. Padahal pelanggaran di jalan bisa menyebabkan kecelakaan untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan sound horeg masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. MUI pun mengeluarkan fatwa haram dan meminta pemerintah lebih aktif mencegah kegiatan sound horeg. Meski dianggap sebagai hiburan, keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru tak jarang memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Di Bondowoso, Jawa Timur, tumpukan sound horeg setinggi 5 meter tiba-tiba tersangkut pohon dan terjatuh hingga menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Akibatnya sejumlah anak-anak mengalami luka. Selain menimbulkan korban jiwa, tak sedikit pula warga yang berselisih pandangan saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Contohnya di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, puluhan warga sempat terlibat cekcok dengan komunitas sound horeg yang tengah melintas. Warga meminta volume sound horeg untuk dikecilkan lantaran terdapat salah satu tetangga mereka yang sedang sakit. Polbek sound horeg memunculkan fatwa haram dari MUI. MUI meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam mencegah kegiatan sound horeg karena dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Kekuatan suara yang dikeluarkan oleh sound horeg itu berdampak nyata terkait dengan kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua juga berdampak kepada kerusakan lingkungan ya. Kita bisa lihat ada rumah yang rusak, kaca yang pecah karena getaran suara yang begitu dahsyat. Sebelumnya, MUI Jatim dan Pondok Pesantren Besuk di Kabupaten Pasuruan juga mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan ini diambil bukan semata karena bisiknya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 2 pengendara roda 2 yang berada di belakang mobil terluka. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Kencang ya? Kencang dia. Berarti nabrak separator busway itu ya Bang ya? Oh iya betul. Nah, busway. Abang pas menghindar berarti abang sempat jatuh Bang? Iya, pas menghindar jatuh saya. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.